Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa Ia membagikan tubuh dan darahnya. Membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di dalam bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dengan pengakuan
Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Marilah kita angkat pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyesali dosa-dosa kita.
Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Jemaat, marilah kita menyanyikan kidung nomor 29, bait yang pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghayati prosesi pembasuhan kaki. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Di dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah
tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang menyelamatkan kami. Kami mendapatkan pemeliharaan yang luar biasa oleh karena kasih setia-Mu. Dan pada saat ini kami menghayati Kamis Putih, di mana kami mengingat pergumulan-Mu yang berat bersama-sama dengan murid-murid-Mu, pergumulan-Mu di Taman Getsemani, pergumulan untuk menyerahkan diri di dalam maut. Sungguh pergumulan yang luar biasa. Dan mampukan kami untuk menghayatinya. Mampukan kami untuk belajar dari firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang didasari dari Yohanes 13 ayat 31 hingga 35. Yohanes 13 ayat 31 hingga 35, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang menerima firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersekutu secara online bersama-sama di dalam peribadatan Kamis Putih. Dan di dalam ibadah Kamis Putih ini, firman Tuhan yang kita pergumulkan dari Yohanes 13 ayat 31 hingga 35, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hadirnya di dunia ini memberikan sebuah perintah yang baru, memberikan perintah untuk saling mengasihi. Mungkin kita bertanya, kenapa saling mengasihi ini disebut sebagai perintah yang baru? Bukankah itu hal yang sudah lumrah, hal yang sudah biasa? Memang pada konteks pada saat ini, mengasihi seringkali kita dengar dalam khotbah-khotbah, dalam renungan. Akan tetapi ketika kita melihat kehidupan pada zaman Tuhan Yesus bersama dengan para murid di tengah-tengah orang Yahudi, konsep mengasihi yang ada dalam kehidupan mereka itu ternyata tidak sama dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengasihi bagi orang Yahudi memiliki arti bagaimana disitulah harus ada keseimbangan. Ada gigi ganti gigi, ada mata balas mata, dan disitulah orang Yahudi benar-benar memegang itu sebagai sebuah hukum. Hukum yang sangat kaku, hukum yang sangat kuat mereka pegang. Sehingga yang terjadi adalah ketika seseorang itu disakiti, yang terjadi adalah orang itu memiliki hak untuk membalaskannya kepada orang yang telah menyakitinya. Inilah yang terjadi pada saat kehidupan Tuhan Yesus, di mana kasih itu dijabarkan dengan bagaimana melihat harus ada keseimbangan. Kalau aku dilukai, ya orang yang harus melukai itu yang harus bertanggung jawab atas perbuatan. Tuhan Yesus mencoba untuk membuka mata murid-muridnya. Apakah kasih itu seperti itu? Apakah kasih itu harus didasarkan dengan pembalasan hal-hal yang membuat kita sakit hati? Tuhan Yesus mencoba untuk tidak hanya mengajarkan, akan tetapi memberikan teladan. Seperti halnya sebelum Tuhan Yesus mengajarkan hal tentang kasih ini, dalam perjamuan malam Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di sanalah wujud bagaimana Yesus Kristus memberikan teladan sang guru yang mau merendahkan diri, merendahkan hati, mencoba untuk menjamah bagian yang paling kotor dari kehidupan para murid, dari tubuh para murid, yaitu kaki. Dan dengan ketulusan, keikhlasan, Tuhan Yesus dengan lemah lembut membersihkan kaki demi kaki para murid. Dan kasih itu pun terwujud. Kelak ketika Tuhan Yesus disalibkan, dianiaya, hingga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus benar-benar memegang satu hal yang luar biasa, bahwa kasih itu tidak harus diwujudkan dengan pembalasan. Dan di dalam ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Diawali dari Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita dengan darah, dengan tubuh yang telah dikorbankan. Itu adalah kasih yang sempurna. Ini adalah kasih sebagai dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan Yesus tidak mengorbankan dirinya, tidak akan pernah ada orang percaya. Tidak akan pernah ada gereja. Tidak akan pernah ada persekutuan di mana kita hidup di dalam kasih Kristus. Inilah dasar yang harusnya kita hidupi dalam keseharian kita. Oleh karena itu, di Kamis Putih ini kita diingatkan, mari kita benar-benar menghidupi kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan kasih yang dijabarkan seperti orang-orang Yahudi. Kasih di balik kasih itu ada hal yang harus dilakukan pembalasan dan lain sebagainya. Kasih yang penuh dengan perhitungan, kasih yang kaku, kasih yang ada batasan-batasan kelas dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak melihat hal tersebut. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah siapapun itu. Mereka yang membutuhkan pertolongan layak untuk diberikan belas kasihan. Meskipun orang yang membutuhkan pertolongan tersebut mungkin berbeda golongan dari kita, berbeda kehidupan sosial dari kita, dan bahkan mereka tidak kita kenal pun layak untuk kita kasihi. Demikianlah kasih Kristus sebagai perintah baru dalam kehidupan kita. Dan marilah kita menghidupi kasih Kristus ini. Sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang kita terima kiranya dapat menjadi dasar kita untuk lebih mengasihi dan melayani dengan kerendahan hati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, di dalam ibadah online ini akan dilakukan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah sarana untuk memelihara iman kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Layanan sakramen perjamuan ini didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan kudus ini mengandung 4 hal. Yang pertama adalah roti dan anggur. Sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dan yang kedua, sakramen perjamuan ini menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Dan yang ketiga, sakramen perjamuan ini menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan kudus ini menunjuk dan mengingatkan tentang pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai saat Ia datang kedua kalinya. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita, menguji kelayaan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Uji diri ini kita lakukan dengan menanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut,
sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Allah? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan ini disediakan bagi orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah dalam kehidupannya. Mari kita siapkan hati di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan melalui roti dan anggur akan kami terima bersama-sama sebagai wujud bagaimana kami menerima keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Pakailah sakramen perjamuan ini sebagai sarana untuk memelihara iman kami, untuk menguatkan iman kami, sehingga langkah kehidupan kami senantiasa hanya ada di dalam kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan Kidung Jemaat 35 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan umat manusia. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan. Roti yang terpecah-pecah ini merupakan lambang pengorbanan yang sejati. Oleh karenanya, terimalah roti ini dengan mengingat dan percaya bahwa pengorbanan tubuh Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan makanlah roti ini
dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita terima roti ini dengan penuh ungkapan syukur di hadirat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur yang tertuang di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan dengan sempurna. Dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib inilah yang telah membebaskan kita dari dosa dan kesalahan. Terimalah anggur ini dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus adalah wujud pengorbanan yang sempurna yang telah membebaskan kita dari dosa dan kesalahan. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita terima anggur ini dengan penuh ungkapan syukur di hadirat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita masuk di dalam saat hening sejenak. Di dalam keteduhan hati dan pikiran kita, mari kita memuliakan Tuhan sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia Allah atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kitab pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita di hadirat Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menuntun kami, mengingatkan akan kasih yang sejati yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ketika pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk menerima sakramen perjamuan. Kiranya sakramen perjamuan ini dapat menguatkan iman kami, menyegarkan kepercayaan kami di hadirat-Mu. Dan kami bersyukur di tengah-tengah ibadah online ini, Engkau memberikan kami damai sejahtera, dan wujud syukur kami wujudkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan yang terkumpul dapat menjadi sarana untuk melayani-Mu, memperluas kerajaan-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu, sehingga pelayanan kami dapat menjadi berkat dalam kehidupan ini. Pada saat ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudari kami yang terbaring sakit dalam kehidupan mereka. Berkatilah baik saudara-saudari kami yang sakit karena menderita penyakit ataupun mereka yang sudah berada di usia yang lanjut. Berkati mereka kekuatan, penghiburan yang hanya dari Engkau kiranya hadir dan menguatkan mereka di dalam kehidupan mereka yang lemah. Kami pun menyerahkan Tuhan pada saat ini kehidupan keluarga kami. Berkati keluarga kami di dalam setiap perancangan yang kami tata, agar bagaimana kehidupan keluarga kami senantiasa merasakan damai sejahtera, dan mampukan keluarga kami untuk juga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati juga pada saat ini Tuhan, ketika kami mengingat kehidupan bersama-sama di tengah masyarakat, mampukan kami untuk mewujud nyatakan cinta kasih dan perdamaian kerukunan di tengah-tengah kehidupan bersama ini. Mampukan kami saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dan terkhusus pada saat ini kami mengingat bagaimana pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau menguatkan para dokter, juru rawat, tenaga ahli medis di dalam mereka bekerja, di dalam mereka berjuang agar bagaimana pelayanan mereka dan pengorbanan mereka dapat memulihkan kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Kami pun menyerahkan upaya pemerintah dalam membagikan vaksin kepada masyarakat, kiranya itu dapat menjadi sarana kami untuk dipulihkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini pun kami menyerahkan kehidupan bergereja kami. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kami, kiranya Engkau memberkati persekutuan kami, sehingga ikatan tali persaudaraan kami di dalam kehidupan bergereja semakin dipererat
oleh karena kasih-Mu, terkhusus ketika kami menghayati minggu kesengsaraan-Mu. Esok hari kami akan menghayati penyaliban dan kematian-Mu di kayu salib di dalam Jumat Agung. Kiranya kami dapat menghayatinya, ikut benar-benar menderita bersama dengan Engkau, dan kami pun akan menghayati hari kemenangan di hari Paskah, hari kebangkitan. Mampukan kami untuk dapat benar-benar menghayati hari-hari kesengsaraan dan kebangkitan ini, sehingga dapat memperkuat iman kami, memperteguh iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yang pada saat ini bergumul untuk disalibkan dan menghadapi kesengsaraannya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita undang bangkit berdiri, memperbarui iman kepercayaan kita melalui syahadat 12 rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.